Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami teman-teman. Selamat datang di channel kita. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, peminatan Kesehatan Lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hazard bencana tanah longsor dan banjir yang ada di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Semarang. Dan bagaimana penjelasan mengenai hazard bencana tersebut, mari kita simak di video ini. Kelurahan Kalipancur terletak di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 12.597 meter persegi. Jumlah penduduk di Kelurahan Kalipancur sebanyak 19.721 jiwa, dengan jumlah perempuan sebanyak 9.880 dan laki-laki sebanyak 9.841 jiwa. Adapun mata pencaharian di kelurahan ini adalah dominan buruh industri dan paling sedikit adalah pengusaha. Adapun resiko bencana yang terjadi di kelurahan ini adalah tanah longsor dan banjir. Tanah longsor terjadi dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi di daerah tersebut, serta tidak adanya saluran air dan di atas tebing. Sedangkan banjir dapat terjadi karena luapan air sungai Ungaran akibat curah hujan yang tinggi. Kelurahan Kalipancur untuk menangani bencana banjir dan longsor itu mulai dilakukan dengan cara mengevakuasi seluruh warga yang ada di sekitaran lokasi bencana tersebut ke masjid yang ada di lokasi yang sudah ditentukan. Di Kelurahan Kalipancur sendiri sudah dilakukan simulasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diikuti oleh seluruh warga. Bersama dengan BPBD tersebut, kelompok siaga bencana atau yang disebut KSB beranggotakan masyarakat yang ada di kelurahan itu sendiri. Selain itu juga kelompok siaga bencana ini beranggotakan yang disebut juga dengan Simbat dan bekerjasama dengan PMU. Kelompok bencana ini terbentuk pada tanggal 1 Januari 2016 yang diberi nama dengan bencana Putra Mayansari. Untuk pemilihan pengurusnya sendiri berdasarkan musyawarah yang ada di kantor kelurahan sendiri yang diketuai atau yang disetujui oleh kepala lurah yang ada di wilayah tersebut. Suatu bencana terutama bencana banjir dan tanah longsor, kita harus mengetahui apa saja penyebabnya terjadinya bencana banjir dan longsor. Yang pertama yaitu yang kita harus perhatikan yaitu curah hujan yang tinggi. Apabila suatu kejadian suatu wilayah curah hujan yang tinggi, itu perlu diwaspadai. Yang kedua, permukaan tanah yang lebih rendah dengan permukaan air yang ada di sekitar wilayah. Kemudian letak cekungan, apabila kita berada berdekatan dengan bukit dan saluran air yang terlalu kecil, itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Dan yang keempat, apabila aliran sungai debit airnya melebihi dengan debit kapasitas daya tampung sungai, apabila melebihi itu perlu diwaspadai. Dan sebelum mitigasi bencana, sebelum ada terjadinya suatu bencana, mitigasi apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebelum bencana, yang pertama yaitu kita harus melakukan peringatan dini. Peringatan dini kita harus di sini di kelurahan tersebut harus ada tanda peringatan untuk suatu bencana, mungkin bunyi sirine ataupun jalur evakuasi lainnya. Yang kedua, koordinasi antara warga dengan perangkat RT ataupun RW dalam suatu bencana. Terus yang ketiga, simulasi bencana ini perlu dilakukan, terutama dilatih oleh yang berkompeten, terutama oleh BPBD. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan SP oleh BPBD apabila terjadi suatu kasus bencana banjir atau tanah longsor. Yang kelima yaitu pelatihan oleh suatu organisasi yang dibentuk di kelompok itu atau yang disebut Simbat yang ada di Kelurahan Kalipancur yang dilatih oleh tenaga kompeten seperti PMU. Dan yang keenam yaitu penentuan tempat evakuasi terutama di masjid ataupun lapangan-lapangan yang tidak terkena banjir. Kemudian mitigasi bencana setelah kita terjadi suatu bencana di suatu wilayah, terutama di Kalimantan, yang harus diperhatikan yaitu setelah bencana terjadi, yang
Yang pertama, rumah-rumah warga terutama yang terkena banjir harus dibersihkan, terutama lantai, supaya mencegah terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang kedua, cari dan siapkan air bersih sebagai cadangan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terjadi suatu wabah ataupun penyakit diare yang disebabkan oleh bencana banjir. Kemudian yang ketiga, kewaspadaan harus munculnya terhadap suatu penyakit, terutama penyakit sektor ular ataupun penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu usahakan selalu waspada terhadap bencana susulan apabila terjadi. Ini yang perlu harus diusahakan sebelum suatu bencana yang terjadi, terutama di Pada tanggal 8 Mei 2019 telah terjadi bencana longsor, lalu bencana banjir pernah terjadi yang terbesar pada tahun 1949 dengan ketinggian 3 meter yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hal ini terjadi diakibatkan oleh lokasi yang berada pada cekungan, sehingga aliran air yang berada lebih tinggi mengalir ke daerah cekungan tersebut. Lalu pembuatan gorong-gorong yang besar juga pernah dilakukan sebagai upaya pencegahan, akan tapi belum menyelesaikan masalah. Lalu untuk kerentanan fisik di daerah tersebut, yang pertama yaitu adalah struktur bangunan yang tidak kokoh, lalu kondisi tanah yang berpori, serta kurangnya terdapat tanaman yang keras yang untuk menahan abrasi. Lalu untuk kerentanan sosial sendiri adalah penduduk yang didominasi oleh pensiunan di mana telah usia lanjut. Lalu untuk daerah rentan tanah longsor berada pada RT 1 sampai 4, lalu untuk daerah rentan banjir berada pada RW 1 dan 2. 3. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan mengenai profil dari Kelurahan Kalipancur, termasuk juga riwayat bencananya, termasuk juga kerentanan, upaya, kemampuan, dan juga bagaimana melakukan mitigasinya. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih peka dan muncul kewaspadaan terhadap kejadian bencana. Dan diharapkan juga bagi pemerintah agar melakukan upaya dan pencegahan pada daerah-daerah bencana, khususnya seperti di Kelurahan Kalipancur ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Teman, video mengenai tugas manajemen kesehatan lingkungan dalam bencana. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. See you.